Baik ya, saya akan membahas tentang pertidaksamaan. Wes, lama nih ya saya tidak otak-atik matematika. Nah, sekarang saya berbagi, akan saya bahas bab pertidaksamaan, dan ini kalau tidak salah di kelas 10 ya, kelas 10. Oke. Nah, apa itu pertidaksamaan? Ya, yang namanya pertidaksamaan ya berarti tidak sama. Ya, tidak sama itu berarti bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Tandanya kan ini, gitu kan? Namanya pertidaksamaan. Nah, cirinya pertidaksamaan itu apa? Nah, cirinya adalah nilai x-nya. Oh, nilai x-nya itu banyak sekali ya, tak terhingga. Contoh. Misalkan nih ada x lebih besar dari 1. Berarti anggotanya berapa aja? Nah, kalau lebih besar dari 1 ya berarti anggotanya 2, 3, 4 dan seterusnya, gitu kan? Ya, mesti rata-rata kan menjawab seperti itu ya. Coba kalau misalkan x lebih kecil atau sama dengan min 1, yang lebih kecil dari min 1 berarti berapa? Min 1. Ini kenapa min 1 nya ikut? Karena ada tanda sama dengan, itu kan? Yang lebih kecil min 1 berarti kan min 1 terus ke kiri ya, min 2, min 3 dan seterusnya, gini kan? Nah, coba sekarang kalau ini nilai x nya di antara 2 sampai 4, atau 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, berarti anggotanya berapa? Ya 2 ya kan, terus 3 gitu ya. 4 nya nggak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Apakah hanya ini? Loh, tidak. Kalau ini berarti tidak sesuai dong, katanya tadi nilai x nya banyak sekali tak terhingga. Nah, jadi gini, yang tadi disebutkan ini baru nilai x yang bulat. Dan nilai x yang tidak bulat, yang bentuknya koma atau desimal kan banyak sekali. Misalkan setelah 2 itu ya, jadi kalau antara 2 ini ya, 2 sampai berapa ini, 4, itu kan ada 3, tapi di antara ini loh sebenarnya ada 2,1, 2,2, 2,25, 2,26, 2,27, 2,31 dan seterusnya, banyak sekali kan. 3,1, 3,12, 3,15, 3 dan seterusnya. Jadi ternyata nilai x itu banyak sekali tak terhingga. Tapi biasanya ya, nah yang umum ini disebutkan yang bulatnya kan begitu ya. Oke, jadi maksudnya tak terhingga itu ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk pertidaksamaan. Nah, bentuk pertidaksamaan. Nah, yang pertama ini ya, yang bentuknya perkalian f kali g bisa lebih besar atau lebih kecil dari 0. Nah, langkah penyelesaiannya secara umum nih, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah pindahkan semua ke ruas kiri sehingga ruas kanan menjadi 0. Jadi nanti kalau ada soal ruas kanannya belum 0, pindahkan semua biar ruas kanannya menjadi 0 ya. Kemudian faktorkan ruas kiri yang nanti di sini ya menjadi faktor-faktor linier, atau dalam istilahnya itu menentukan pembuat 0 fungsinya dengan cara setelah difaktorkan ya, masing-masing faktor itu disama dengan 0, f nya 0, g nya juga sama dengan 0, nanti ketemu nilai x nya. Kalau x nya sudah dapat, baru menentukan tanda plus minus pada garis bilangan ya. Tanda plus minus itu nanti untuk menentukan daerah penyelesaian sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Saya kira sudah biasa ya. Tetapi yang jadi masalah biasanya bagaimana menentukan tanda plus minus ini pada garis bilangan dengan cepat ya, selain dengan titik uji gitu maksudnya. Oke, nanti akan saya ajarkan di awal biar nanti ketika membahas soal itu tidak terlalu lama begitu ya. Baik, kemudian ada satu lagi, ini cara yang umum ya, bisa digunakan khusus untuk soal-soal pilihan pilihan ganda gitu ya. Nah, apa itu caranya? Nah, jika soalnya pilihan ganda, maka bisa juga dibantu dengan cara ini.
ganti variabel di soal dengan angka yang ada pada jawaban, ya. Nih, jadi gantilah variabel di soal dengan angka yang ada pada jawaban, gitu. Nah, nanti kita tunjukkan penerapannya seperti apa. Ini sangat membantu ini, apalagi soal-soal menghadapi soal-soal yang memang kita butuh waktu cepat tapi harus menjawab dengan tepat. Nah, ini salah satu trik yang bisa atau metode yang bisa dipakai untuk memilih jawaban seperti itu, ya. Nah, tapi memang harus harus tahu dulu, ya, hal-hal sepele ini harus paham dulu. Misalkan nih, kalau 2 lebih kecil dari min 4, ini harus tahu benar atau salah, ya. Ini benar atau salah? Salah. Nah, itu harus tahu dulu tuh, ya. Kalau min 4 itu lebih kecil dari min 1, benar atau salah? Nah, benar, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus paham dulu. Nah, sepele tapi itu penting, oke, ya. Kalau saya nulis 2 kurang dari 2, ini benar atau salah? Salah. Nah, kalau angkanya sama, maka di tanda pertidaksamaannya harus ada tanda sama dengan, gitu ya. Kalau nggak ada, ya salah. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, nah ini baru benar. Oke, gitu kan. Nah, oke, ya. Ini yang ini tahu, maka nanti ketika menggunakan cara ini, ya insya Allah pahamlah kira-kira begitu. Nah, oke, ya. Nah, sekarang kita belajar yang ini dulu. Nah, tadi cara menentukan tanda plus minus pada garis bilangan. Cara yang pertama dengan mengambil titik uji, ya. Nah, kalau ini udah biasa nih, saya dapat faktor gitu ya. Jadi setelah difaktorkan, saya akan mendapatkan faktor, misalkan nih, x plus 1 dikalikan x min 3, misalkan tandanya kurang dari 0. Nah, kan berarti pembuat nolnya ini kan masing-masing faktor sama dengan 0, ya. X plus 1 sama dengan 0, berarti x nya min 1. X min 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 3. Nah, ini kalau dibuat di garis bilangan, nah, berarti kan batasnya min 1 sama berapa? 3. Ada 3 daerah kan. Nah, pakai titik uji, sebelah kanannya 3, tandanya plus atau minus. Kita ambil titik ujinya, misalkan kita ambil x sama dengan 4 di sini. 4 boleh, 5 boleh, ya. Dan kita ambil x nya sama dengan 4. Coba dimasukkan ke soal. 4 tambah 1 berapa? 5. 4 kurangi 3, 1. 5 kali 1, 5. Positif kan, ya? Hasilnya positif kan? Positif. Oh, berarti yang sebelah kanannya 3 ini tandanya positif. Jadi 4 ini sudah mewakili semua daerah yang ada di sebelah kanannya 3, itu tandanya positif semua. Kamu ambil 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dimasukkan ke sini pasti positif. Nah, sekarang misal yang daerah yang di antara min 1 sama 3 itu kan ada angka 0, 1, 2 gitu kan. Nah, ambil saja misalkan x sama dengan 0. Coba dimasukkan 0 tambah 1, 1. 0 kurangi 3, min 3. Min 3 kali 1, min 3. Berarti hasilnya negatif. Oh, berarti min 1 sampai 3 tandanya negatif, gitu ya. Nah, nanti yang sebelah kirinya min 1, ambil saja misalkan x nya sama dengan min 2. Nah, gitu kan. Nah, masukkan min 2 plus 1, min 1. Min 2, min 3, min 5. Min 5 kali min 1 plus 5. Oh, didapatkan tandanya apa? Positif. Berarti sebelah kirinya min 1 tandanya positif, gitu kan. Nah, kalau semua daerah sudah ada tandanya, sekarang kita pilih mana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang ini. Ya, kamu lihat pertidaksamaannya tandanya apa nih? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ambil yang tandanya minus. Nah, gitu loh. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Ini.
nilai X nya antara min 1 sampai 3 atau min 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah itu apa namanya, dengan cara titik uji ya, saya kira seperti itu. Nah tapi kalau dengan titik uji ya, itu nanti ada sedikit kelemahan. Kalau kamu ketemu misalkan setelah difaktorkan ketemu seperti ini faktornya, misalkan gini ya, nah X min 1 misalkan dikalikan misalkan X min 2, nah dikalikan misalkan 2X min 5, misalkan ini ada kuadratnya lagi, nah ya tandanya misalkan lebih besar dari 0. Nah oke, atau tak buat lebih kecil dulu. Nah nih coba kalau soalnya begini, mantap kan, mantap loh. Coba pembuat 0 fungsinya berapa nih, X nya sama dengan berapa nih, 1, ini X nya sama dengan berapa, 2 ya enggak, ini X nya sama dengan berapa, 5/2 gitu kan. Oh berarti kalau dibuat di garis bilangan, dibuat di garis bilangan paling kiri kan berarti 1, nah 1 terus berapa, 2, nah baru 5/2 atau 2,5 kan gitu. Nah kalau yang buru-buru itu ya sukanya mesti plus minus plus ya, pada umumnya soal kan kebanyakan begitu ya, plus minus, jadi selang-seling seperti ini tadi nih. Oh padahal tidak selalu seperti itu. Oh kalau menggunakan titik uji kita akan kesulitannya di mana, di sini ini loh. Ketika menentukan daerah antara 2 sampai 5/2, 2 sampai 2,5 angkanya berapa, adanya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 gitu kan. Kalau dimasuk ke sini kan ya sedikit pusing lah karena angkanya pecahan. Atau antara 1 sama 2 kan angkanya juga desimal, 1,1, 1,2, 1,9 ya, masukkan ke sini ngitungnya kan kelamaan, betul nggak? Nah makanya saya ajarkan cara yang kedua. Caranya seperti apa? Nah ini cara yang kedua ini ya. Oke, nah tuh. Jadi untuk cara yang kedua kita mulai dari daerah yang paling kanan, daerah kanan sebelah sini ya. Menentukan daerah yang paling kanan itu kamu tinggal melihat koefisien pangkat tertinggi, atau kamu tinggal melihat yang X nya saja, lihat X nya yang ada X nya nih. Jadi kalau 2X dikalikan X dikalikan X itu hasilnya berapa, positif kan, hasilnya positif. Nah positif 2X pangkat 3, betul ya. Kalau X kalikan X kali X ya, jadi X yang ada di faktor ini dikalikan itu positif, berarti sebelah kanan hasilnya positif tandanya. Oh maaf, ini tadi bukan 2 ya karena dikuadratkan ya, berarti 2X kuadrat berarti 4X kuadrat kalikan X kalikan X, berarti di sini adalah 4X pangkat 4. Tapi yang jelas itu yang penting adalah tandanya positif gitu ya, ini berarti positif. Nah sekarang sebelah kirinya 5/2 ini tandanya positif atau negatif. Nah caranya lihat ini nih ya. Jika faktornya berpangkat ganjil maka tanda sebelah kanan dan kiri batas pembuat nol berbeda ya. Jika faktornya berpangkat genap maka tanda sebelah kanan dan kiri batas pembuat nolnya itu sama ya. Ini enggak muncul nih angka tulisannya, maksudnya begini maksudnya. Nah sekarang sebelah kirinya 5/2, kamu lihat 5/2 itu dihasilkan dari faktor 2x min 5 ya. Nah 2x min 5 ini pangkatnya apa nih, 2 itu bilangan apa, genap apa ganjil, bilangan
genap. Nah, kalau pangkat faktornya bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka artinya apa? Genap. Kalau genap berarti tetap. Yang tetap apanya? Tandanya tetap. Kalau tadi sebelumnya plus, maka di sini juga tetap plus. Nah, gitu ya. Dilihat pangkat faktor yang dilewati ini. Pangkatnya genap berarti tetap. Nah, sekarang sebelah kirinya 2. 2 itu didapatkan dari mana? Dari sini kan? X min 2. Pangkat berapa nih? Pangkat 1. 1 kan tidak ditulis, betul ya? Nah, 1 itu bilangan apa? 1 itu bilangan ganjil. Oh, iya. Kalau genap itu tetap, kalau ganjil itu gan. Gan itu berarti apa? Ganti. Kalau tadi plus berarti ganti jadi apa? Minus. Nah, gitu loh caranya. Nah, sekarang daerah sebelah kirinya 1. Pangkatnya ganjil apa genap? Ganjil. 1 kan ini kan. Nah, kalau 1 ganjil berarti apa? Ganti. Kalau tadi min jadi apa? Jadi plus. Loh, kayak gitu. Cepet kan? Tidak usah menggunakan titik uji, harus ngitung satu persatu. Nah, terus daerah penyelesaian yang mana? Ya, kamu lihat tanda pertidaksamanya adalah lebih kecil, maka ambil yang tandanya minus. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya X-nya antara 1 sampai 2 ya, atau 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, paham ya? Nah, contoh satu lagi. Nah, misalnya gini. Oke, X plus 2. Nah, kuadrat ya kan, kali 2X min 1, oke, dikali 4 min X, oke ya. Soal tandanya lebih besar dari 0 atau sama dengannya. Biar agak sedikit beda, coba kita tentukan pembuat 0 fungsinya dulu. Ini X nya berapa? Min 2 ya, pinter. Ini X nya berapa? Oke, setengah. Dan X nya berapa? Oh, mantep, 4 gitu ya. Oke, 4. Kita buat di garis bilangan, cret, kan gitu ya. Paling kiri berarti kan min 2, bener ya. Nah, terus berapa? Setengah. Nah, terus berapa? Emprat. Oke, emprat ya. Nah, sekarang caranya apa tadi? Tentukan tanda yang paling kanan. Kalau tanda paling kanan, ngelihat apa? Lihat X nya ya. Nah, lihat X nya. Sekarang lihat X nya nih. Ini di sini X nya kan di sini. Hati-hati nih. X di sini kan tidak hanya min X tapi apa? Min X. Ya. Coba min X dikalikan 2X dikalikan X. Hasilnya berapa? Yang jelas negatif, benar nggak? Ini 2X kuadrat kalikan min X. Berarti hasilnya min 2X pangkat 3. Tapi hasilnya apa? Negatif. Oh, berarti di sebelah kanan itu tandanya apa? Negatif. Ingat ya, tidak selalu plus min plus. Sebelah kanan plus tidak selalu. Oke, tandanya negatif. Sekarang sebelah antara setengah sama 4, tandanya plus atau minus? Ini kan melewati apa? 4 ya, melewati 4. 4 itu kan ini pangkatnya berapa? 1 ganjil apa genep? Ganjil. Kalau ganjil berarti apa tadi? Ganti. Loh, pinter. Kalau habis negatif gantinya jadi apa? Positif. Oh, mantep kamu. Pinter, tambah seneng aku Nah, terus sebelah melewati setengah kan. Nah, plus atau minus ini? Oh, lihat setengah itu dihasilkan dari sini. Pangkat faktornya berapa? 1 kan ganjil, berarti apa? Ganti. Setelah plus jadi apa? Minus. Loh, mantap ini. Kayak gitu ya. Nah, terus melewati min 2 kan ini dari faktor yang ini, pangkatnya apa? 2 itu genap, berarti apa? Tetap. Loh, semula tadi min berarti tetap min. Kan gitu. Loh, enak loh. Terus daerah penyelesaiannya yang mana? Oh ya, gampang, tinggal dilihat tanda pertidaksamanya lebih besar, berarti ambil yang tandanya apa? Plus. Loh, berarti ini. Oke. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya adalah
setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 itu ya. Jadi ada sama dengannya, kan ini ada sama dengannya ya, ini antara setengah sama 4. Oke ya, gitu saya kira seperti itu, sehingga nanti ketika sudah membahas soal menentukan tanda nanti sudah cukup lancar ya, tidak lama hanya karena kelamaan menentukan daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut ke soal-soal. Ciao. Contoh soal. Nah, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat kurang dari 7X min 10 adalah. Nah, itu pilihannya, apakah yang A, B, C, D, atau E. Nah, pakai cara yang mana nih? Coba mau pakai cara yang lurus, cara yang normal, atau cara yang tidak normal? Nah, cara yang tidak normal, cocok buat kamu ya, menyesuaikan dengan orangnya ya. Oke lah, tapi nggak begitu ya, kita harus pakai cara yang normal dulu ya, cara yang lurus ya, bagi mereka orang-orang yang lurus. Oke, cara lurusnya itu harus paham dulu ya. Kalau pahamnya cara-cara normalnya sudah oke, baru cara-cara lainnya itu sebagai kreativitas ya. Jadi kita pakai carus dulu. Apa itu carus? Cara yang lurus, nah sesuai aturan. Oke ya, baik, itu kan pertidaksamaannya X kuadrat kurang dari 7X min 10. Nah, tadi kan di langkah-langkah penyelesaian soal pertidakssamaan itu apa? Sebelah kanan dienolkan. Nah, ini kan belum nol nih, artinya dipindah ke ruas kiri, kan gitu ya. Ya wis, pindah aja. Berarti X kuadrat ini pindah ruas jadi min. Nah, min 7X menjadi plus 10 kurang dari 0. Nah, setelah dipindahkan setelah 0 ya, baru difaktorkan ya. Faktorkan lah, gampang lah ya, sudah sangat mahir kamu ya, sudah hatam nih harusnya memfaktorkan bentuk kuadrat gitu kan. Nah, nanti yang belum mahir juga ya, bolehlah nanti ada khusus membahas tentang memfaktorkan, karena penting ya. Kalau memfaktorkannya lama ya lumayan menghambat juga, padahal kalau tes itu kan kita berpacu dengan waktu kan begitu ya. Berarti membuat nol fungsinya kan X-nya sama dengan 2 sama X-nya sama dengan 5. Nah gitu kan. Langsung buat garis bilangannya. Kan gitu. Ya, batasnya 2 sama 5. Pakai titik uji boleh. Wong ini juga persamaannya sedikit kan. Kamu ambil 6 boleh, masukkan, sini ambil 3 boleh, sini terus ambil 1 boleh. Atau tinggal lihat sebelah kanan ya. Kalau pakai tanda yang tadi saya ajarkan itu, sebelah kanan lihat X-nya aja, E kali E kan E kuadrat. Kan positif itu. Berarti sebelah kanan positif. Nah, ini 5 pangkatnya 1 ganjil ya, berarti ganti sebelah sini jadi negatif. Nah, kirinya 2, ini nilainya apa? Positif lagi. Karena pangkatnya ganjil jadi ganti. Yang belum paham lihat di slide sebelumnya ya. Jadi karena ini tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil, maka ambil yang tandanya minus kan gitu. Oke. Jadi jawabannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari X kurang dari 5 loh. Nah, ini carusnya nih, cara lurusnya begini. Om piye? Ono sing nyeluk om, ono sing nyeluk pak, ono sing nyeluk mas ya. Ini digabung ya bisa. Om mas boleh. Sakarepmu lah ya. Saya itu memang kalau di komunitas saya banyak ya kalau di dunia pendidikan formal ya manggil saya Pak.
Kalau di komunitas saya yang lain ada yang manggil mas, ada yang panggil om, ada yang manggil Pak D, ya toh. Tapi yang manggil mbah itu nggak ada ya. Om, mas, pak, piye pak, kalau misalkan nggak perlu pakai cara ginian pak, boleh saja, yang penting cara ini kamu tetap harus paham. Ini saya berikan alternatif menjawab yang lain dengan cara yang satunya itu, mengganti variabel soal dengan angka yang ada pada jawaban ya. Nah, pilih aja angka yang ada pada jawaban itu kan angkanya banyak sekali, pilih yang paling gampang dan mudah dihitung. Lebih kecil dari 2 kan ada 1, ada 0, ada -1, -3. Pilih yang gampang berapa? 1 gampang nggak? Gampang. 0 gampang nggak? Gampang. Yuk jangan 0 pak, jangan 1 pak, saya kan jago ngitung pak. Yang nggak keren lah pak, pilih misalkan -2,45, boleh saja, sah. Tapi kalau kamu masukkan ke sini ya, terus dihitung x nya diganti -2,45, wah tak jamin itu 3 hari nggak ketemu ya, 4 hari masuk rumah sakit, 7 hari tahlilan kamu ya. Jadi nggak usah gaya ya, yang penting ketemu jawabannya. Nah gitu loh. Hapus ya, jangan gaya ya. Tujuannya adalah menemukan jawaban yang tepat. Wis 0 wae pak, 0. Wah 0 yang paling penak. Rasa ngitung 7 kali 0 piro? 0. 10 kali 0 0. 2 juta kali 0 0, tuh kan gampang. Yuk yang kamu sudah pilih x sama dengan 0, yuk dimasukkan yuk. Lihat kemana? Lo ya ke soal. Lo ke soal gitu. Dimasukkan pelan-pelan karena belum lancar. Yuk x nya diganti berapa? 0. Hitung lihat, hitung bareng-bareng ya. 0 kuadrat piro? 0. Kan gitu. Tandanya lebih kecil kan? Lebih kecil. 7 kali 0 berapa? 0. 0 kurangi 10 berapa? Ya min 10. Nah, berarti kalau x nya saya pilih 0, itu menghasilkan ini 0 lebih kecil dari -10. Nah, pertanyaannya ini benar atau salah? Salah kan? Ini salah. Nah, kalau ini salah, yuk tulis ini. Oh, ini sesuatu yang salah. Harusnya yang namanya 0 itu lebih besar dari -10. Oh, artinya apa? X sama dengan 0 ini juga jawaban yang salah. Kamu cek di pilihan jawaban. Kalau ada jawaban yang mengandung 0, pasti salah. Mana yang mengandung 0? Iya bener nih, A ada 0-nya berarti A salah, sikat salah nih. B ada 0-nya enggak ada. Mana lagi yang ada 0-nya? C ya, C hajar saja ada 0-nya salah. Yang D ada 0-nya enggak ada. Yang E ada 0-nya enggak ada ya, antara -5 sampai -5 sampai 2 ada 0-nya, berarti ini hanya aksesoris, sikat saja. Kan gitu. Jadi jawabannya yang salah ada A, C, E. Berarti yang mungkin benar, lah ini mungkin benar ya, karena masih ada 2 ya kan. Ada B dan apa? Dan D. Nah, dari B dan D kita pilih satu saja angka yang membedakan gitu ya. Memilih berapa misalkan? 6, boleh 6. Kenapa 6? Kalau 6 itu kan 5 nggak punya, yang B itu nggak punya 6 ya, karena angkanya antara 2 sampai 5. 6 kan nggak ada. Tapi kalau di D itu lebih besar dari 2, 4, 5, 6 dan seterusnya kan. Nah, pilih X yang membedakan itu. Misalkan yuk kita ambil X nya sama dengan 6. Nah, diapakan? Yuk dimasukkan lagi loh, masukkan di bareng-bareng yuk. 6 kuadrat 36 kurang dari 7 ping 6 42 kurangi 10 piro? Rolas. Benar. Nah, kalau X nya 6 menghasilkan 36 lebih kecil dari 12. Benar apa salah? Salah mas bro ya. Loh, kalau ini salah ya berarti X sama dengan 6 itu jawaban yang salah. B sama D yang ada X sama dengan 6 nya yang mana? Yang D. Oh, pinter loh, berarti D salah. Lah terus B mas? Lah sudah nggak usah bingung, berarti jawabannya apa? Yang B, tinggal satu-satunya, masa salah semua. Gitu kan. Nah sama tuh jawabannya yang B. Oke ya. Nah itu soal yang pertama.